tentang seorang pelari sejauh 42 km, tapi dia tidak mempunyai kaki. Seorang pelari maraton sejauh 42 km, tapi dia tidak memiliki kaki. Kisah ini terjadi di New York Marathon, lomba lari maraton di kota New York di tahun 1986. Ketika itu ada 3 pelari yang menjadi sorotan publik. Yang pertama bernama Gianni Poli. Gianni Poli ini adalah seorang pelari maraton berkebangsaan Italia, dan dia bisa menyelesaikan New York Marathon dengan waktu 2 jam lebih beberapa belas menit, dan beliau keluar sebagai juara pertama. Dan yang kedua bernama Eric Sohr. Eric Sohr ini adalah seorang penderita penyakit polio atau sejenis dengan penyakit polio, dan kalau digerakkan sedikit saja badannya terasa sakit luar biasa. Tapi hebatnya Eric Sohr bisa menyelesaikan New York Marathon dengan waktu 12 jam lamanya. Luar biasa sekali kawan-kawan. Dan orang ketiga, dan kalau orang pertama dan orang kedua sangat menginspirasi sekali, tapi bagi saya orang ketiga ini adalah benar-benar inspirator yang luar biasa. Dia bernama Bob Willen. Bob Willen ini adalah seorang veteran perang Vietnam. Saat itu di Vietnam dia menginjak ranjau, dan ranjau itu meledak mengakibatkan semua bagian bawah tubuhnya hilang, dari paha, betis, kaki, semuanya hilang. Ketika itu Bob Willen telah dinyatakan meninggal, dan dia sudah dimasukkan di kantong mayat dan sudah dibungkus serta siap diangkut. Selang beberapa menit, sekitar kira-kira 30 menit, Bob Willen tersadar kembali dan dia diselamatkan oleh tim medis. Akhirnya dia tidak jadi meninggal. Dan di tahun 1986, 17 tahun setelahnya, Bob Willen adalah salah satu peserta New York Marathon tahun 1986. Bayangkan teman-teman, maraton sejauh 42 km, tapi dia tidak memiliki kaki. Maraton sejauh 42 km, tapi dia tidak memiliki kaki. Kita yang sehat saja, yang punya kaki, belum tentu bisa melakukannya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara dia melakukannya? Setiap kali Bob akan maju ke depan, dia menegakkan badannya dan melemparkan jauh-jauh ke depan badannya dan mendarat dengan kedua tangannya, menegakkan kembali badannya, melemparkan kembali tubuhnya jauh-jauh ke depan dan mendarat lagi dengan kedua tangannya. Begitupun seterusnya sampai sejauh 42 km. Ketika Bob hampir memasuki garis finish, semua spanduk, semua banner sudah diturunkan. Karena kenapa? Karena Bob melakukannya terlalu lama, 4 hari lamanya. Ketika dia memasuki garis finish, hampir tidak ada orang. Tapi di saat yang sama, jutaan penduduk Amerika menonton lewat televisi, mendengarkan lewat radio, dan mereka memberikan aplaus yang luar biasa kepada Bob. Ketika dia masuk ke garis finish, dia melihat ke depan, dia melihat ke kanan, dia melihat ke kiri, dia melihat ke belakang dengan begitu bangganya. Dan sang reporter datang dan bertekuk lutut di hadapan Bob, dan sang reporter bertanya kepada Bob, "Bob, Anda adalah atlet yang luar biasa. Apa rahasianya?" Bob Willen menjawab, dan dia mengatakan, "Anda harus punya tujuan yang jelas. Anda harus mau bekerja keras." Dan dia langsung membuka sarung tangannya yang penuh dengan darah, penuh dengan luka-luka, tangannya penuh dengan luka-luka. Dan sang reporter bertanya kembali, "Bob, apa yang membuat Anda tidak merasakan sakit di tangan Anda selama Anda melakukannya?" Dan Bob dengan lantang menjawab, "Saya tidak pernah merasakan sakit di tangan saya karena saya tidak melepaskan pandangan saya ke garis finish itu. Saya tidak pernah merasakan sakit di tangan saya karena saya tidak pernah melepaskan pandangan saya ke finish line itu."
Luar biasa sekali teman-teman, cerita dari Bob Williams ini. Dia adalah pemecah rekor dunia 42 km dengan keadaan tidak memiliki kaki, dengan keadaan kekurangan fisik. Bob Williams dinobatkan satu-satunya orang cacat yang bisa menyelesaikan melari maraton sejauh 42 km. Ini sangat kisah yang dramatis. Kisah Bob Williams ini mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk mencapai sebuah tujuan dan cita-cita. Semoga dengan kita mendengar cerita dari Bob ini bisa memberikan spirit baru dan semangat baru untuk menuju kehidupan kita yang lebih baik lagi ke depan. Saya Jeffrey Tanjung, terima kasih.